Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, mengganggu waktunya di sore hari Ya, ini. tidak apa-apa. Ya, ini dalam rangka tugas perkuliahan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 diberikan tugas untuk mewawancarai pengawas sekolah, dalam hal ini sebagai pakar dalam pendidikan, seperti itu. Yang pertama itu minat dan motivasi siswa yang kurang. Dalam hal ini siswa yang pasif dalam pembelajaran, artinya dia kurang mau ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Entahlah untuk mengemukakan pendapat masih susah, entah ketika diberikan pertanyaan tidak ada yang mau langsung mengacungkan tangan begitu. Kemudian yang kedua, rendahnya literasi membaca dan literasi sains siswa. Mungkin ini sudah menjadi masalah yang hampir di semua sekolah kita temukan, bahwa siswa ogah-ogahan ataupun masih kurang minatnya dalam membaca, baik itu membaca informasi ataupun membaca fenomena yang bisa dikaitkan dari praktikum dengan teori-teori yang ada, seperti itu. Kemudian yang ketiga, siswa kurang terampil dalam berpikir tingkat tinggi, juga dalam mengerjakan asesmen yang high order thinking skill atau HOTS. Soal-soal yang diberikan atau level kognitif siswa masih berpusat pada level kognitif C1 sampai C3, seperti itu. Kemudian yang poin keempat, siswa seringkali bias dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Oh, jadi saya langsung berikan dari saya sendiri ya? Iya Pak. Tidak perlu saya mengcoaching Anda ya? Ya, langsung. Boleh Pak. Artinya ini pandangan dari saya. Iya. Kalau minat dan motivasi siswa yang kurang baik di dalam pembelajaran ya, di kelas ya, maupun pembelajaran di luar kelas, kalau menurut saya penyebabnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa rendahnya dalam bertanya, ya kurang ya dalam bertanya. Menurut saya penyebabnya itu adalah metode dan pendekatan yang perlu kita perbaiki. Ya, jadi salah satu memang kelemahan ya yang di Tangerang itu termasuk misalnya abad 21 kecakapan hidup, bernalar kritis, kreatif, ya kreatif, kemudian berkomunikasi. Artinya ditandai kurang dalam bertanya, ya. Itu artinya bahwa kemungkinan ya di dalam metode atau penerapan metode yang kita pakai itu tidak membuat anak-anak itu termotivasi dalam bertanya. Karena mungkin saja metodenya hanya metode ceramah, ya. Metode ceramah atau metode satu arah, ya, metode satu arah. Sehingga hanya yang aktif hanya gurunya. Nah, jadi itu harus dikurangi itu. Berikan metode pembelajaran student center ya, artinya metode yang berpusat kepada siswa. Dan kalau bisa ya seperti yang didaung-daungkan juga sekarang ini, saya kira metode proyek itu adalah satu metode yang proyek based learning memang itu merupakan satu metode yang sebaiknya diterapkan di SMK itu, apalagi kalau kejuruan, ya, apalagi kalau kejuruan. Jadi itu proyek menurut saya itu metodenya, pendekatannya, ya termasuk yang kemarin itu yang 5M itu kan juga metode yang bagus juga itu, pendekatan yang bagus, metode scientific, ya, scientific di mana anak-anak disuruh mengamati, kemudian setelah itu menimbulkan pertanyaan. Setelah mengamati kan menimbulkan pertanyaan, maksudnya itu. Nah, itu kalau dalam penelitian ilmiah, pada hakikatnya 5M itu adalah bagian dari contoh dari penelitian ilmiah. Di mana penelitian ilmiah itu kita kan disuruh untuk mengamati dulu ya. Setelah mengamati timbul rumusan masalah kan. Ada pertanyaan yang timbul. Berarti rumusan masalah. Kemudian setelah itu mencoba melakukan percobaan, ya. Kemudian menggabungkan, bagaimana membahas permasalahan tadi. Yang terakhir itu kan mengkomunikasikan. Berarti
laporan yang ada itu diseminarkan atau disampaikan kepada yang lain. Rendahnya literasi membaca dan literasi siswa ini juga suatu masalah. Maka inilah pentingnya kembali lagi kepada metode yang digunakan. Metode yang digunakan ini sebenarnya juga seperti yang sekarang ini berkembang, di samping apa yang diberikan kepada anak-anak itu berupa bacaan, langsung juga disuruh membuka link begitu. Ya, jadi disuruh membuka link sendiri, dibiasakan seperti itu. Itu kan berawal dari pembiasaan. Jadi harus membiasakan link di dalam pembelajaran ini. Nah, bisa juga kita memberikan waktu kepada siswa, ada istilahnya masuk di perpustakaan, melakukan suatu kajian literatur, gitu ya? Iya, dengan literatur. Jadi dibuatkan format. Ya, apakah di sekolah mungkin sudah ini nanti dijawab, sudah ada format semacam itu. Siswa diberi format untuk bahasa perpustakaan dan disuruh menulis judul apa yang dibaca, ya, siapa pengarangnya, ya, terbitannya tahu berapa dan sebagainya. Jadi itu juga salah satu cara untuk meningkatkan literasi membaca, ya, meningkatkan literasi membaca. Kalau literasi sains, saya kira kalau ini juga perlukan pembiasaan, ya, literasi sains siswa. Kemudian siswa kurang terampil berpikir tingkat tinggi juga dalam mengerjakan asesmen. Nah, ini juga memang permasalahan. Anak-anak itu cenderung, artinya perlu juga merubah cara kita di dalam memberikan penilaian. Ya, jadi kita tidak biasa membuat soal-soal, ya, yang bersifat hafalan, ya. Jangan dibiasakan memberikan soal-soal yang bersifat hafalan, sehingga anak-anak itu hanya memindahkan tulisan dari buku, kita sudah menganggap sesuatu yang bagus, ya. Makanya tujuan pembelajaran sekarang itu sebaiknya melibatkan kecakapan abad 21, ya. Bagaimana dia bernalar, ya, bagaimana dia bernalar kritis, mampu menjawab dengan pandangannya sendiri, ya, tidak ada dalam buku. Jadi maka seharusnya guru menghargai pendapat yang demikian ketimbang jawaban-jawaban yang berupa hafalan. Itu kan kalau sudah terbiasa nanti kita menghargai. Dulu saya menarik, ya. Dulu banyak perempuan-perempuan itu lebih tinggi nilainya ketimbang laki-laki. Menurut saya penyebabnya adalah karena perempuan itu suka kalau dia menghafal, mampu dia memindahkan isi buku, ya, titik komanya, ya, dia mampu. Sementara guru paradigma lama juga semacam itu, kalau sudah jawabannya banyak, ya, banyak persis, ya, di buku, dianggap aja bahwa itu sesuatu yang, ya, memiliki nilai bagus. Ya. Saya merasakan seperti itu. Jadi karena wanita lebih bisa menghafal, ya, ketimbang siswa laki-laki. Iya, lebih fokus kayaknya, Pak. Kalau lebih fokus, iya, kalau soal hafalan. Iya, kalau laki-laki kan biasanya justru jawabannya hanya sedikit, gitu. Sedikit, tapi mungkin sedikit itu terpaham. Ya, maksudnya cenderung kalau memang saya diminta pandangannya seperti itu, ya. Tapi jadi kurang, Pak, terampil. Ya. Ada yang bilang, karena kami sudah lakukan diskusi, ya, teman-teman guru itu jarang mau memberikan soal yang sifatnya HOTS, yang high order, ya, thinking skill, Pak. Karena dia katakan seperti ini, bagaimana kami mau memberikan soal HOTS sementara siswa
ketika Sedikit. diberikan pertanyaan atau soal yang hanya sedikit mengubah atau membalik soal tersebut, misalnya untuk menghitung konsentrasi, siswa harus hitung konsentrasi. Nah, kalau dibalik, coba dihitung berapa massa yang harus ditimbang dari konsentrasi seperti ini, siswa itu belum mampu, Pak. Jadi guru rata-rata tidak mau beralih ke soal-soal yang level C4, C5, C6 karena di soal C1, C2, C3 siswanya belum mampu untuk menjawab itu, Pak. Iya. Ya itu. Jadi kecenderungan jadi sama ya. Mungkin dari pendidik juga, faktor pendidik itu tadi yang membiasakan ya. Yang membiasakan, atau guru keenakan membuat soal-soal yang gampang diperiksa ya. Yang gampang diperiksa ketimbang memberikan soal terbuka ya. Soal-soal terbuka yang memerlukan pemikiran kritis atau high order thinking skill. Ya itu juga kecenderungannya saya lihat seperti itu, akhirnya juga siswa terjadi seperti itu. Jadi oleh karena itu sekarang ini perlu pembelajaran berbasis proyek di mana siswa itu dapat melakukan bekerja secara kelompok, bekerja. Jadi itu harus bekerja sama, bisa menyelesaikan masalah secara bersama ya, dan bisa berkolaborasi atau ya bergotong royong. Kalau ini dilakukan ya, pembelajarannya berbasis proyek itu pasti kedepannya itu anak-anak itu bisa lebih lebih mengerti atau lebih paham ya. Kan kalau sekarang itu paham bukan hanya level 2 ya. Bukan hanya level 2 sesuai kalau taksonomi belum kan hanya level 2 ya, C2 paham. Tapi paham yang sekarang ini, paham itu paham dalam arti menguasai. Nah, itu konstruktivisme itu ya. Konstruktivisme itu justru mengatakan kalau paham itu justru sesuatu yang sudah bagus sekali. Paham sudah tahu, sudah mengerti, bisa melakukan, itu paham. Yaitu yang kalau taksonomi belum itu paham itu baru level 2 ya. Level 2. Nah, jadi untuk bisa paham dalam arti tadi menguasai, itu memang perlunya tadi itu metode proyek supaya utuh pemahaman. Yang membuat kita tidak utuh pemahaman karena pembelajaran kita selama ini parsial ya, parsial dengan KD ini jadi parsial ya. Kalau sekarang kan ada capaian ya, capaian itu suatu pekerjaan yang utuh ya. Kalau CP itu pekerjaan yang utuh, ada pengetahuan, sikap, keterampilan, ada kecakapan hidup di dalamnya, ada karakter dalamnya yang bisa menjadi satu occupation ya, okupasi suatu pekerjaan bila seseorang itu mampu mencapainya ya. Itu seseorang mampu mencapainya berarti dia itu suatu pekerjaan yang utuh, berarti pasti order thinkingnya, high order thinking skillnya luar biasa kalau seperti itu. Jadi itu saya meninjau dari tadi ini metode ya. Metode dan pendekatan kami, metode sering juga bertukar-tukar istilah antara metode dengan pendekatan. Metode dan model pendekatan. Ya, metode, model, pendekatan, strategi ya. Artinya dalam dokumen pun seperti itu ya. Iya. Ini siswa sering ini pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, Pak. Istilahnya siswa masih bias. Iya, ini masalah ya. Mungkin ini masalah yang sama-sama kita perlu bagaimana supaya anak-anak itu tidak bias ya dalam memanfaatkan teknologi, karena teknologi juga tidak bisa juga kita hindari pemanfaatan teknologi gawai ya, internet di dalam pembelajaran ini. Mungkin karena masih awal-awal ya terjadi perubahan.
perubahan begitu. Mungkin kalau ini sudah menjadi apa ya, sudah lumrah nanti gawe-gawe ini terhadap masyarakat kita, mungkin itu sudah biasa lagi, artinya tidak lagi terpengaruh bahwa gawe ini bisa dipakai untuk hal-hal yang kurang bagus. Itu pandangan saya. Ya, ya itu Bu Tris. Iya Pak. Ya. Kira-kira Pak mungkin ada langkah solutif sehingga siswa yang masih kesadaran dirinya dalam menggunakan teknologi itu masih kurang sehat, kira-kira adakah langkah solusi bahwa pembelajaran tetap dilakukan dengan menggunakan teknologi baik HP ataupun platform yang lain, tapi siswa sehat dalam menggunakannya, bahwa kalau belajar ya HP atau teknologinya digunakan untuk belajar, nanti membuka media sosial atau apapun di luar jam pembelajaran. Adakah? Ya, kalau menurut saya itu hanya pembiasaan saja dan pengawasan. Kalau di sekolah sebenarnya pengawasan itu justru lebih bagus sebenarnya, karena ada guru kan, ada guru. Cuma yang jadi masalah kalau yang di luar, justru kalau di rumah kan sebenarnya tidak ada pengawasan. Ya. Tidak ada pengawasan. Justru kalau di sekolah tetap saja akan ada pengawasan. Jadi tidak sebebas itu kalau memang pembelajaran kita artinya kalau sekolah-sekolah yang bagus. Saya kira seperti SMAK itu sekolah-sekolah disiplin waktu, tidak banyak waktu kosong. Itu saya kira pemanfaatan teknologi itu bisa lebih baik ya, atau bisa tepat dibandingkan sekolah-sekolah yang terlalu banyak waktu luang, waktu bermain. Ya, kalau dalam pengawasan guru atau dipakai dalam kegiatan belajar, saya kira biasnya enggak bisa biasnya ditekan. Jadi kuncinya adalah tidak bahwa jangan sampai anak-anak ini tanpa pengawasan begitu. Karena itu tadi, karena masih masa-masa perubahan mungkin dari tidak menggunakan teknologi ke penggunaan teknologi, ya seperti itu. Iya. Iya. Oke Pak, saya pikir keempat poin tadi sudah sangat menarik dibahas, dieksplor oleh Bapak. Saya cukupkan sampai di sini Pak wawancaranya. Oh iya, maaf bila belum puas ya. Iya, maaf ya memang Pak, dibutuhkan. Sudah mengganggu waktunya. Enggak. Iya. Saya cukupkan. Saya berterima kasih juga. Iya Pak, makasih. Saya tutup Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.